Coba bayangin deh, cuma karena ngaku punya kekuatan sakti, malah bisa masuk penjara. Kedengarannya kayak cerita fiksi ya. Tapi di era KUHP baru Indonesia, ini beneran bisa terjadi loh. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas pasal yang lagi ramai dibicarakan ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar ngaku punya kekuatan gaib bisa dipenjara? Mungkin kedengarannya aneh ya di zaman sekarang, tapi ternyata KUHP baru kita punya jawaban yang cukup mengejutkan. Dan jawabannya itu nggak sesederhana iya atau tidak. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Aturan baru ini tuh asalnya dari mana sih? Dan apa landasan hukumnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi sumber utamanya itu dari KUHP baru kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan loh, ini adalah perombakan total dari Kitab Hukum Pidana Warisan Zaman Kolonial yang udah kita pakai ratusan tahun. Jadi ini benar-benar sebuah langkah besar. Nah, inti dari pembahasan kita hari ini ada di satu pasal spesifik, pasal 252. Pasal inilah yang jadi sorotan utama karena langsung menargetkan orang-orang yang katakanlah flexing kekuatan gaib. Sekarang mari kita bedah ancamannya. Nah, ini dia bunyi dari pasal 252 ayat 1. Coba perhatikan baik-baik kata kuncinya. Di situ ada kata menyatakan, lalu memberitahukan atau menawarkan jasa, dan yang paling penting, klaimnya itu bisa menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Jadi jelas ya, ini bukan soal orang yang sekedar percaya atau merasa punya kekuatan goib. Ini tentang tindakan aktif menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain. Jadi gini, biar gampang dipahami, proses pidananya itu harus berantai. Pertama, ada orang yang menyatakan dia sakti. Kedua, dia menawarkan jasanya. Dan ketiga, jasa yang ditawarkan itu tujuannya spesifik untuk bikin orang lain sakit, menderita, atau bahkan meninggal dunia. Kalau salah satu dari rantai ini putus, ya nggak bisa kena pidana. Jadi fokusnya jelas banget, mencegah praktik penawaran jasa semacam santet. Terus, kalau semua unsur tadi terbukti, hukumannya apa dong? Menurut pasal 252 ayat 1, pelakunya bisa diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Wah, cukup serius kan hukumannya? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Hukumannya bisa jadi lebih berat lagi kalau praktik ini udah menyangkut urusan uang atau dijadikan sebagai profesi. Sekarang kita lanjut ke ayat 2 dari pasal yang sama, yaitu pasal 252. Nah, di ayat inilah ada faktor yang bisa memberatkan hukuman, pemicunya, uang dan profesi. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Pasal 252 ayat 2 itu menambahkan pemberat. Jadi kalau praktik ini dilakukan untuk cari untung atau dijadikan mata pencaharian, hukumannya bisa ditambah sepertiga dari ancaman awal. Ini kayak sinyal keras dari negara yang bilang, jangan coba-coba manfaatin kepercayaan orang buat cari duit dengan cara yang meresahkan. Ini pasti bikin kita bertanya-tanya ya kan? Apa sih sebenarnya alasan utama pemerintah membuat aturan seperti ini? Apa tujuannya untuk memberantas tahayul? Ternyata alasannya lebih dalam dari itu. Dan jawabannya ada di penjelasan resmi undang-undangnya sendiri. Tujuan utamanya ternyata bukan untuk mengadili keyakinan seseorang, tapi untuk mencegah praktek main hakim sendiri. Maksudnya gimana? Jadi, daripada masyarakat marah lalu menggeruduk dan menghakimi orang yang dituduh dukun santet, lebih baik negara yang turun tangan lewat jalur hukum. Ini soal menjaga ketertiban umum. Oke, setelah kita bedah panjang lebar, apa saja sih poin-poin paling penting yang harus kita ingat dari pasal 252 ini? Yuk kita rangkum sebentar. Jadi, kalau kita simpulkan, begini intinya. Pertama, hukum ini fokusnya pada klaim jahat, bukan keyakinan pribadi. Kedua, yang dihukum itu perbuatannya, yaitu menawarkan jasa yang meresahkan, bukan kepercayaannya. Ketiga, kalau perbuatan itu dijadikan profesi untuk cari untung, hukumannya jadi lebih berat. Dan terakhir, tujuan besar dibalik semua ini adalah untuk mencegah masyarakat main hakim sendiri. Ujung-ujungnya, ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang menarik buat direnungkan. Bagaimana hukum bisa menemukan titik tengah yang pas antara melindungi publik dari ancaman, tapi di sisi lain juga menghormati kebebasan berkeyakinan dan praktik budaya yang mungkin bersinggungan dengan hal-hal supranatural. Ini adalah tantangan nyata bagi hukum modern di tengah masyarakat kita yang sangat beragam.